Gue pernah bahas kenapa Hitler benci banget sama Yahudi, dan gue juga pernah bahas tentang perang akhir zaman Malhamah Kubro yang bakal bikin dunia keriset karena teknologi hancur dan perang akan kembali pakai tombak, pedang, dan kuda. Sekarang kita lihat dunia makin panas antara Israel dan Iran. Dunia pecah jadi dua kubu, blok barat dan blok timur. Apakah ini cuman konflik biasa atau pemicu menuju perang dunia ketiga? Dan bahkan lebih jauh lagi, Malhamah Kubro. Mari kita bahas. Assalamualaikum, halo semua, Ani di sini. Pada tahun 1914, dunia nih kelihatannya lagi damai banget. Sampai akhirnya terjadi satu peristiwa besar di Sarajevo, Bosnia. Putra mahkota Australia Hungaria, Franz Ferdinand, ditembak mati oleh seorang pemuda Serbia. Awalnya ini tuh cuma kayak konflik lokal aja, tapi karena banyak negara terikat dengan perjanjian aliansi, satu tembakan ini bikin dunia ikut perang. Runutannya kayak gini, Australia marah besar lalu nyerang Serbia. Rusia bela Serbia karena masih satu rukun Slavina. Jerman bela Australia karena sekutu dekat. Prancis dan Inggris nih bela Rusia karena udah ada perjanjian lama. Yang awalnya cuma Australia lawan Serbia, tiba-tiba berubah menjadi perang blok besar dunia. Boom, Perang Dunia I meledak. Ciri khasnya perang parit, di mana para tentara ini akan berdiam di dalam lubang selama berbulan-bulan. Senjata yang digunakan saat itu baru gas beracun, senapan mesin, dan artileri berat. Semua itu karena satu peluru dan sistem aliansi yang rumit. Sistem aliansi adalah perjanjian kerjasama antar negara. Jadi kalau misalnya ada satu negara yang perang, ya negara satunya ikut bantuin buat perang. Seperti kita lihat saat ini, Israel dibantu sama Amerika Serikat. Lebih dari 20 juta jiwa hilang di Perang Dunia I. Dan akhirnya Jerman kalah dan dihukum lewat perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ini adalah perjanjian damai yang mengakhiri Perang Dunia I di tahun 1919 di Prancis. Yang isinya nih, Jerman disalahkan sebagai penyebab perang. Harus bayar ganti rugi besar-besaran, wilayah dan kolonialnya dipotong, militer Jerman dibatasi. Akibatnya, rakyat Jerman menderita kemiskinan dan dendam. Jadi nih, perjanjian Versailles ini bukannya bikin damai, tapi malah nyulut ke Perang Dunia II. Dan hukuman ini menanam bibit dendam pada Hitler. Tahun 1939, Adolf Hitler berkuasa. Dan dia janji nih bakal balas dendam atas kekalahan Jerman. Rakyat menderita krisis ekonomi di Jerman, dan Hitler ini benci banget sama Yahudi. Karena pada saat itu, Yahudi ini menguasai ekonomi di Jerman. Sementara rakyat Jerman ini miskin dan tertindas. Gue udah pernah bahas kenapa Hitler ini benci banget sama Yahudi. Dan ada satu kutipan yang kontroversial yang sering dikaitkan dengan Hitler. Saya akan membunuh semua orang Yahudi di dunia, tapi saya akan menyimpan beberapa untuk menunjukkan kepada dunia kenapa saya membunuh Yahudi. Kalimat ini tuh nunjukin betapa dalamnya kebencian Hitler sama Yahudi, hingga saat dia berkuasa terjadilah Holocaust. Setelah itu nih, dunia barat merasa bersalah banget, dan akhirnya lahirlah kompensasi kepada Yahudi dan memberi dukungan untuk berdirinya Israel di tanah Palestina. Saat itulah konflik berdarah Israel dan dunia Islam dimulai. Perang Dunia Kedua berakhir dengan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Ratusan ribu orang tewas seketika. Jepang pun nyerah. Saat itu dunia enggak benar-benar damai. Malah pecah jadi dua blok besar antara blok barat dan blok timur.
Barat dipimpin oleh Amerika dan Timur oleh Uni Soviet. Tapi sekarang di bulan Juli 2025, Israel, Iran makin memanas. Serangan demi serangan terjadi. Israel kirim jet tempur, dibalas lagi oleh Iran dengan mengirimkan drone. Negara-negara besar pun ikut masuk arena. Amerika, NATO dukung Israel, Cina, Rusia, dan beberapa negara mendukung Iran. Kalau perang ini beneran meledak, ya mungkin aja bisa menjadi pemicu perang dunia ketiga. Nuklir turun, meledak, teknologi tamat. Listrik mati, komunikasi hancur, dunia kembali menjadi gelap. Dalam Islam, Nabi nyebutin akan ada perang terakhir di akhir zaman yang namanya Malhamah Al-Kubra. Gue pernah bahas di video sebelumnya, dunia ini bakal keriset. Senjata modern hancur, listrik mati akibat ledakan nuklir, dan manusia kembali ke zaman dulu. Perang menggunakan pedang, tombak, dan kuda. Kalian akan kembali memerangi musuh kalian dengan pedang. Dulu satu peluru menjadi pemicu perang dunia satu. Satu dendam membakar dunia jadi perang dunia 2. Iran Israel bukan sekedar konflik. Bisa aja ini menjadi pemicu perang dunia ketiga, atau mungkin lebih jauh lagi menuju perang akhir zaman, Malhamah Al-Kubra, perang terakhir umat manusia sebelum munculnya Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Kalau lo belum nonton video gue tentang kenapa Hitler benci banget sama Yahudi dan Malhamah Al-Kubra, perang akhir zaman, lo wajib banget nonton. Karena semuanya ini nyambung. Saat dunia makin panas, yang kita bisa lakuin bukan cuma nonton, tapi berdoa sama Allah, mohon perlindungan agar kita, keluarga kita, Allah jaga dari fitnah akhir zaman. Karena di akhir zaman ini iman dan perlindungan Allah sangat penting sekali, lebih penting dari senjata apapun. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum.